Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Salmasal Sabila dengan NIM 17221036 dari Ilmu Aktuaria Angkatan 2022. Di video kali ini, saya akan membahas tentang mekanisme pasar futures. Sebelum masuk ke materi, kita akan bahas lebih dahulu analoginya. Kita pasti pernah beli tiket konser jauh-jauh hari. Kita bayar sekarang, tapi konsernya baru bulan depan. Harga tiketnya sudah pasti, walau nanti kondisi konsernya bisa berubah. Nah, ini mirip dengan konsep pasar future. Biar lebih dekat lagi, semisal kita bayangin janji sama teman. Aku janji beli 100 kg cabai dari kamu seharga 10.000 per kilogram bulan depan. Kalau ternyata bulan depan harga cabenya naik jadi 15.000 rupiah, kita akan untung karena tetap bayar 10.000 aja. Tapi kalau ternyata jatuh ke 7.000 rupiah, kita yang rugi. Nah, inilah inti dari futures. Janji jual beli dengan harga sekarang, tapi penyelesaiannya di masa depan. Jadi singkatnya, pasar futures adalah pasar janji resmi. Bedanya dengan janji biasa, kontraknya standar, tercatat di bursa, dan bisa diperjualbelikan lagi. Lalu, apa bedanya pasar future dengan perjanjian biasa? Pasar future punya keistimewaan, yakni kontraknya yang terstandar dan telah dijamin oleh bursa, kontraknya bisa diperjualbelikan lagi dan untung ruginya selalu dihitung setiap hari. Barang yang diperjualbelikan biasanya berupa komoditas atau aset seperti emas, minyak, cabai, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Dan tentu butuh pendukung yang ekstra, aman, dan menguntungkan kedua pihak. Sekarang gimana sih mekanismenya? Pertama, ada pembuatan kontrak. Ibarat event organizer konser bikin tiket dengan aturan seperti kapasitas, kursi, dan tanggalnya. Begitu juga bursa bikin kontrak, seperti jumlah cabainya, kualitasnya, dan kapan pengirimannya. Jadi, semua kontrak seragam supaya mudah diperdagangkan. Kedua, kontrak ini diperdagangkan di bursa. Petani bisa jual kontrak cabainya sementara pedagang atau investor bisa beli kontraknya. Sederhananya seperti tiket konser yang bisa dipindah tangankan ke orang lain. Tapi supaya janji ini bisa dipercaya, keduanya harus menaruh margin, yakni seperti uang jaminan. Mirip seperti kita nitip KTP saat pinjem motor sama teman. Nah, margin ini dicek setiap hari lewat sistem yang namanya mark to market. Kalau harga cabenya naik, pembeli kontrak akan dapat tambahan saldo karena pasti dia untung. Tapi kalau ternyata harganya turun, justru penjual kontrak yang untung dan bakal dapat tambahan saldo. Kalau ruginya terlalu banyak, bursa biasanya akan meminta tambahan dana, namanya margin call. Kontrak juga bisa dijual lagi sebelum jatuh tempo. Misalnya, pembeli cabai tiba-tiba berubah pikiran, dia bisa jual kontraknya ke orang lain. Kalau semisal bosan nonton konser, tiketnya bisa dijual lagi sebelum hari H konser. Begitu juga kontrak futures, bisa ditutup atau dipindahkan sebelum jatuh tempo. Nah, proses keluar sebelum akhir ini disebut dengan closing out position. Kalau kontraknya tetap jalan sampai akhir, masuklah kita ke tahap penyelesaian kontrak. Ada dua opsi penyelesaian kontrak. Yang pertama, barang fisiknya akan dikirim. Dan yang kedua, bisa dengan cash settlement, atau cukup bayar selisih harganya saja. Nah, peran pasar future ada tiga, yaitu hedging atau mengunci harga sekarang untuk melindungi diri dari resiko harga di masa depan. Contohnya, petani cabai ngunci harga supaya dia tidak rugi kalau harganya tiba-tiba jatuh. Atau semisal maskapai pesawat mengunci harga aftur supaya tidak pusing kalau harga bahan bakarnya tiba-tiba naik. Yang kedua, spekulasi atau menebak harga di masa depan. Dan yang ketiga, arbitrase atau mencari untung dari selisih harga pada saat yang sama, membeli kontraknya lebih murah, dan dia akan menjual kontrak lebih mahal di saat yang bersamaan. Dalam konteks pasar future, kita akan mengenal dua macam harga, yaitu spot price dan future price. Spot price adalah harga hari ini, sedangkan future price adalah harga janji untuk masa depan. Kalau harga future lebih tinggi dari spot, namanya contango, biasanya karena ada biaya simpan. Tapi kalau futuresnya lebih rendah dari spot, biasanya disebut dengan backwardation. Biasanya karena kebutuhan mendesak di pasar nyata. Hedging akan pakai future price untuk mengunci harga, sedangkan spekulasi akan menebak apakah spot price lebih tinggi atau rendah dari future price, dan arbitrase akan terjadi ketika ada selisih antara spot price dan future price yang terlalu jauh. Supaya semua perjanjian ini bisa dipercaya, kita butuh lembaga clearing atau clearing house. Lembaga ini bisa dianalogikan sebagai wasit
atau penjamin transaksi di pasar future. Mereka fungsinya menjamin transaksi apabila salah satu pihak ada yang tidak sanggup bayar atau menyerahkan barangnya. Mereka juga yang mengelola margin sebagai uang jaminan para trader supaya tidak ada yang kabur dan bisa segera menarik margin sebelum kerugian terjadi. Dan lembaga ini juga menghitung untung rugi setiap hari dan langsung ditambahkan atau dikurangkan ke saldo margin. Bedanya lembaga clearing dengan broker adalah kalau broker itu merupakan perantara antara trader dengan pasar. Tugasnya menyalurkan order jual beli ke bursa. Sedangkan lembaga clearing perannya sebagai penjamin transaksi di bursa. Tugasnya memastikan semua transaksi sah, mengurus margin dan untung rugi serta menjamin penyelesaian kontrak. Lembaga clearing mengurus margin, yaitu uang jaminan yang harus disetor ke lembaga clearing supaya kontrak future-nya bisa jalan. Ada 3 jenis margin clearing. Ada initial margin yang disetor di awal, ada maintenance margin yang merupakan batas saldo minimum yang harus ada di akun margin, dan variation margin yaitu tambahan setoran harian sesuai hasil dari untung rugi. Nah, dari sini kita bisa tahu bedanya kontrak forward dan kontrak future. Walaupun keduanya sama-sama perjanjian jual beli masa depan dengan harga sekarang, tapi kontrak forward jauh lebih private, fleksibel, tapi rawan gagal dan tidak bisa diperjualbelikan lagi dengan mudah. Sedangkan kontrak future lebih standar, ada jaminannya dan bisa diperjualbelikan lagi. Nah, itu tadi pemaparan mekanisme pasar future dari saya. Apabila ada kekeliruan, mohon koreksinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.